Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Haura Nisa Salsabila, NIM 1901114 dari Prodi Manajemen Industri Catering, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok antropologi. Saya akan menjelaskan apa sih antropologi itu. Istilah antropologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Nah, demikian secara harfiah, antropologi ini berarti manusia atau studi tentang umat manusia. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah dan perkembangan antropologi? Nah, yang fase pertama itu sebelum tahun 1800-an. Nah, manusia dan kebudayaannya sebagai bahan kajian antropologi sekitar abad ke-15 dan 16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Nah, dalam penjelajahannya itu, mereka tuh menemukan hal-hal baru. Nah, pada fase kedua, yaitu tahun 1800-an. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan yang berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Nah, fase ketiga yaitu awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Nah, pada fase keempat, setelah tahun 1930-an. Pada fase ini, antropologi itu berkembang pesat. Nah, kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah itu mulai hilang karena terpengaruhi oleh bangsa Eropa. Nah, terus pada masa ini juga terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia II ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan, mulai dari sosial, terus ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori dan konsep antropologi. Yang pertama, kita akan membahas teori dulu. Yang pertama tuh ada teori orientasi nilai budaya dari Kluckhohn. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa hal-hal yang paling tinggi nilainya itu dalam kebudayaan hidup manusia minimal ada 5, yaitu human nature, man-nature, time, activity, dan relational. Lalu ada teori evolusi sosiokultural, paralel, konvergen, divergen, Sahlin, dan Harris. Nah, kalau istilah ini tuh gagasannya katanya bentuk-bentuk kehidupan yang berkembang itu dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu melalui rantai transformasi dan modifikasi yang tak pernah putus. Lalu ada teori evolusi kebudayaan Lewis H. Morgan. Nah, di teori ini dijelaskan bahwa ada 8 tahap. Nah, yang pertama ada zaman liar tua, zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman perbedaan purba, dan zaman peradaban masa kini. Nah, lalu ada teori evolusi animisme dan magic dari Taylor dan Fraser. Nah, secara garis besar inti dari teori ini tuh ada animisme ya. Pokoknya tentang agama tuh ada di teori ini. Terus ada teori evolusi keluarga J.J. Beethoven. Nah, inti teori ini tuh ada tahap promiskuitas manusia, terus lambat laun manusia tuh akan sadar gitu antara hubungan ibu dan anaknya katanya. Terus tingkat berikutnya sistem patriarki, yaitu ayah sebagai kepala keluarga, dan tingkat terakhir yaitu perkawinan tidak selalu dari luar kelompok tetapi dari dalam kelompok. Nah, yang terakhir ada teori upacara sesaji dari Smith. Nah, yang ada 3 gagasan. Yang pertama itu katanya sistem upacara tuh merupakan suatu perwujudan dari religi atau agama. Lalu gagasan kedua yaitu upacara religi dilakukan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, upacara sesaji menyajikan sebagian dari seekor binatang dan darah. Nah, selanjutnya adalah konsep dari antropologi. Nah, yang pertama itu ada kebudayaan. Nah, istilah kebudayaan ini berasal dari bahasa Latin yakni cultura atau berkembang dan tumbuh. Jadi, kebudayaan ini mengacu pada
pengetahuan secara sosial yang diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kebudayaan itu banyak ya, jadi kayak khas dari generasi itu dan dibawa ke generasi selanjutnya. Lalu ada evolusi. Nah, kalau evolusi ini mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung bertahap. Lalu ada daerah budaya. Nah, kalau daerah budaya ini adalah daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Selanjutnya ada enkulturasi. Nah, enkulturasi ini mengacu pada suatu proses pembelajaran kebudayaan. Nah, lalu ada difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas. Nah, lalu ada akulturasi. Nah, akulturasi ini adalah proses pertukaran ataupun saling mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda gitu. Jadi nanti gimana jadi akulturasi itu kebudayaan asing dan kebudayaan kita tuh lambat laun disatukan gitu menjadi kebudayaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu etnosentrisme. Nah, kalau etnosentrisme ini adalah di mana tiap kelompok berpikir bahwa kebudayaan dirinya itu adalah superior daripada semua budaya yang lain. Nah, lalu ada tradisi. Tradisi itu adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ras dan etnik. Kalau ras itu suatu kelompok orang yang memiliki sejumlah ciri biologi tertentu ya. Nah, kalau etnik itu lebih menekankan kepada kelompok sosial bagian dari ras yang memiliki ciri budaya dan sifatnya yang unik. Nah, lalu ada stereotip. Nah, stereotip ini mulanya ada rencana gitu yang sulit diubah. Jadi gimana ya, stereo itu citra dan kesan gitu, menghasilkan citra dan kesan. Nah, lalu ada kekerabatan, lalu ada magis. Kalau magis tuh apa ya, palsu lah, maksudnya kayak hal-hal yang lain gitu. Kalau misalnya apa ya istilahnya, pokoknya magis itu hal-hal yang magis. Lalu ada tabu. Nah, tabu, istilah tabu ini ya hal-hal yang tabu gitu, yang gimana ya, sebagai keganjilan. Jadi kita tuh menilai hal yang tabu itu sebagai keganjilan gitu, yang hal yang nggak harus ada tapi kayak ada gitu. Nah, lalu yang terakhir ada perkawinan. Nah, perkawinan itu adalah mengacu pada proses formal hubungan dua individu yang berbeda jenis. Tuh. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup antropologi. Nah, secara makro antropologi itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, kalau antropologi fisik ini mempelajari manusia tuh sebagai organisme biologis. Jadi kita tuh apa ya, melacak gitu gimana sih nenek moyang manusia ini, terus jenisnya gimana, kapan, terus kenapa sih bisa jadi makhluk seperti sekarang ini gitu. Nah, yang kedua ada antropologi budaya. Nah, kalau antropologi budaya ini memfokuskan perhatiannya kepada budaya manusia atau cara hidup dalam bermasyarakat. Nah, antropologi budaya itu menekankan kepada 4 aspek. Yang pertama ada pertimbangan politik, terus yang kedua ada apa sih, hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan, lalu menyangkut bahasa dalam antropologi budaya, dan preferensi dan pemikiran individual di mana terjadi hubungan antara jati diri dan emosi pada manusia. Nah, selanjutnya cabang antropologi budaya ini menjadi 3 bagian, yaitu arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan yang termasuk bidang-bidang khusus dalam antropologi ini, selain yang fisik dan budaya tadi, ada 5. Yang pertama ada antropologi ekonomi, antropologi medis, antropologi psikologi, dan antropologi sosial. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari antropologi ini? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui
unsur kemanusiaan secara keseluruhan. Lalu prinsip-prinsip perilaku tiap masyarakat tuh bisa diketahui lebih jelas dan terbuka. Nah, selanjutnya memahami tata cara kehidupan masyarakat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, lalu manfaatnya yaitu pembangunan bangsa dan negara itu menjadi lebih maju dan mengetahui sikap masyarakat dari berbagai suku bangsa dan daerah. Lalu timbulnya sikap toleransi, saling menghargai dan saling menghormati antara umat manusia, lalu menjadikan kita tuh bersyukur dan lebih mudah mencari solusi dalam suatu masalah. Sekian penjelasan dari saya tentang antropologi ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.